Halo semuanya, ini day 3 gua. Sekarang tanggal 22 Januari jam 23.31, jam setengah 12. Seperti biasa, gue bakal bikin 2 sesi. Pertama, gue bakal ceritain hari ini gue ngapain aja. Dan sesi kedua, gue akan terus mencoba untuk merefleksikan diri, pro dan consnya. Gue ngapain aja di hari ini, pro dan consnya kayak gimana gitu. Pro-nya nanti bisa dikembangkan lagi, consnya nanti bisa gue revisi, bukan revisi, review ulang, bukan review ulang, apa sih namanya, ya itulah pokoknya. Ya kita masuk ke sesi pertama kali ya. Jadi hari ini seperti biasa, gue bangun pagi jam setengah 6. Iya, jam setengah 6, jam setengah 6 kurang. Itu gue hampir bablas sih sejujurnya, soalnya gue kemarin tidur cukup malam, soalnya jam 1-an. Jadi gue padahal alarm gue udah gue set 2 kali setengah 5 sama jam 5, tapi gue gak kebangun juga kayaknya. Habis itu tapi gue akhirnya dibangunin sama bokap. Langsung lah gue melakukan kegiatan seperti biasa. Setelah bangun, cuci muka, dan ya praying. Habis itu setelah itu biasanya nih gue selama nih gue udah berapa ya, 1 tahun lebih nganggur kan. Dari sebelumnya juga udah ngomong, gue pasti pagi bangun, habis itu gue keluar. Biasanya tuh gue keluar bengong dulu di sofa. Gue bengong di sofa ngeliatin taman, ngeliatin tembok, diam aja. Biasanya bokap tuh dia cepet banget bangunnya, di jam 5-an gitu. Dia udah bangun jam setengah 5, dia udah bangun sholat subuh. Habis itu langsung keluar ngerokok. Biasanya dia tuh ngerokok setengah batang lah. Habis itu dia melakukan kemanusiaan seperti biasanya, itu berak. Nah gue setelah dia melakukan halnya berak, biasanya dia ngerokok sama ngopi di luar. Nah gue selama setahun nganggur lebih ini, bokap kan di rumah ya, jadi gue setiap pagi tuh gue pasti ngobrol sama bokap. Ngobrolin apa aja, kayak ya udah cerita, sharing dan lain-lain, atau apa yang dilihat di sosmednya pada malam itu dan lain-lain gitu. Ya udah cerita lah. Itu lumayan lama sih kita ngobrolnya, sampai kayak jam 8-an gitu. Terus ya adalah jam 8-an gue sarapan. Beres sarapan biasanya tuh bokap masuk kamar. Dia tuh boker, habis itu ya masuk kamar lah. Ya udah gue juga biasanya masuk kamar. Nah di sini nih, itu kegiatan gue dimulai sebenarnya dari ketika bangun dan gue ngobrol sama bokap. Nah cuman setelah ngobrol sama bokap ini, gue scrolling lagi hari ini. Gue scrolling lagi sampai jam sekitar kayak jam 9 gitu ya, jam setengah 10. Habis itu gue sebenarnya di FYP gue tuh udah lumayan banyak streamingnya si Big Mo kan. Terus gue akhirnya pertama kali gue nonton lah streamingnya dia. 5 jam tuh lumayan lama kan. Gue nonton setengah dulu coy, sampai 2 jam tuh, soalnya itu dia 5 jam. Dia itu podcast dia streaming collab sama ada Pasming sama Yakub sama Ragada. Iya, Ragada. Oke sih, cukup bagus. Gue ngeliat kayak mereka kan umur 30-an ya, cuman kayaknya kok kurang lebih bercandanya hampir sama. Walaupun gak sama sih, tapi cara ngobrolnya ternyata gak jauh beda gitu. Terus ya udahlah, itu lumayan seru. Tapi gue ketiduran. Anjir, gue ketiduran sampai jam 1. Itu gue ketiduran sampai jam 1. Itu gue nonton sampai jam berapa ya? Jam 12, setengah 12 tuh 2 jam kan. Iya, setengah 12. Habis itu gue ketiduran.
Gue bangun jam 1 soalnya gue ngeliat jam, gue bangun ngeliat jam 1. Sejujurnya gue bangun kayak anjrit kayak gini lagi nih gitu. Oh shit, here we go again gitu kan, kayak biasa. Ya udahlah, gue mandi biar kayak fresh myself up. Gue mandi, beres mandi, seperti biasa gue melakukan hal gue, yaitu apply kerja. Udah tuh gue apply kerja sambil ngedit video. Sebenarnya ngedit video dulu sih, gue ngedit video sama gue apply kerja. Habis itu setelah gue beres edit video sama kerja, biasanya tuh gue, nah soalnya gue gak tau kenapa gue kalau apply kerja tuh lumayan lama. Soalnya gue baca banget sih deskripsinya, dan kadang gue liatin dulu si perusahaannya gitu loh yang gue minati ya. Gue sejujurnya gue minat ke konsultan gitu, tapi belum ada yang tembus ya. Jadi sekarang sih gue apa aja gue apply. Ya udah. Sebenarnya gue lupa satu hal. Tadi gue nyoba buat baca ini pas sebelum gue scrolling TikTok. Tadinya gue mau baca ini. Gue nggak pernah baca ini kan. Gue itu nonton filmnya dia. Itu bagus banget. Gue nonton waktu kecil soalnya. Gue udah lupa lah. Tapi beberapa momen gue inget. Nah, gue mencoba ingin membaca itu, tapi nggak tahu kenapa gue nggak ada moodnya. Soalnya ada sih want to read gue, dan itu kalau misalkan si buku itu ada, itu mungkin gue baca. Nah ini bukan buku yang pengen gue baca gitu loh. Cuman penasaran sih, mungkin kita lihat besok gue bakal baca atau enggak. Dan tuh setelah apply kerja, gue beresin revisian yang pra-FS yang gue bikin. Soalnya ada revisian kan, itu gue beres. Itu lumayan lama sih, soalnya gue nyari ada yang gue cari datanya lagi dulu. Jadi habis itu begitu itu udah beres, udah pas banget orang bengkel gue datang ke rumah buat masang aki. Soalnya kemarin tuh gue kan manggil dia buat ngecas aki kan. Habis itu dia datang pasang aki. Adalah beberapa hal gitu, cuman ternyata nggak major, cuman minor doang. Jadi kurang lebih aman harusnya, tinggal ganti aki doang soalnya. Udah, starter mobil apa semua udah aman, tinggal dipakai doang. Nanti kalau misalkan gue mau cabut sekalian, ya kan mau dijual ya, jadi harus gue foto-foto juga gitu. Udah, habis udah starter mobil, orang bengkel gue pulang, gue lanjut nonton Big Mo sampai habis. Lumayan lama tuh sampai habis. Soalnya gue ingat banget timelinenya ya. Oh by the way, gue lupa banget. Itu karena gue ketiduran pas nonton Big Mo. Gue sampai, wah ini aneh banget anjrit. Gue sampai di mimpi, ini aneh banget. Masa gue IRL sama dia? Gue ngapa-ngapain tapi gue di IRL-nya dia gitu. Gue ketemu teman-teman gue gitu sih. Itu aneh banget. Anjrit, itu aneh banget. Terus gue tiba-tiba ke New York. Tapi pas waktu di New York tuh gue udah gak IRL-an. Itu mimpinya aneh lah. Jadi mimpinya itu gue IRL-an sama Big Mo. Habis itu tuh agak random tuh, gue lupa kemana aja. Cuman itu kayak jalannya tuh panjang banget. By the way, kita tuh naik mobil ke tempat-tempat gitu tuh, terus naik mobil. Terus entah gimana ada ke satu hotel gitu. Gue teman-teman gue, ceritanya teman gue ini lagi di Jepang. Gak tau kenapa pas gue masuk ke hotelnya tuh gue pindah ke Jepang. Terus gue ketemu teman gue lagi, kayak gue gak tau itu kayak hotel gitu. Padahal kan itu ke Jepang. Terus dia ngajak gue main buat keluar. Pas gue keluar ternyata gue di New York. Wah itu aneh banget. Udah tuh dia ngajak gue main.
Untuk ini kayak ada anekdot kayak movie scene apa namanya, komedi gitu, lucu banget. Jadi itu kan jalan gitu ya, jalan, intinya kayak pengen jalan ke Manhattan gitu. Kan jalannya tuh panjang, kayaknya gue nggak tahu Manhattan. Kayak jalannya tuh panjang gitu kan, dia kayak per blok gitu kan, jadi tuh jalannya panjang banget. Terus kayak aneh banget, gue gue lagi lihat sekitar, set gue ngeliat, lu ngapain, kok lu bawa sepeda satu, udah ambil aja. Terus gue lagi ngeliat lagi, set, lu ngapain, terus tiba-tiba sepedanya ada dua. Abis itu nggak tahu kenapa sepedanya kita pakai dua-duanya. Wah, abis itu udah gone. Gue udah lupa lagi. Itu udah, itu mimpi ternggak jelas gue sih untuk beberapa bulan terakhir. Nah lanjut, itu kan itu ketiduran pas jam 1 ya. Ya abis itu pas beres orang bengkel, gue nonton Big Mo sampai habis. Ya kurang lebih sih seru ya, kurang lebih seru, ternyata seru. Jadi ada beberapa hal yang mereka kan di atas gua, berarti di atas gua 7 tahun ya, 7 tahun 8 tahun lah. Tapi cara ngobrolnya itu sama, Bren, sumpah. Cara ngobrolnya sama, mungkin karena nggak tahu sih gua, tapi cara ngobrolnya tuh sama, kayak aneh aja gitu. Sebenarnya hari ini sih nggak terlalu banyak kegiatan sih yang gua lakuin. Kita masuk ke sesi 2 kali ya. Pronya dulu. Pronya apa ya? Well, I'm grateful that gue masih konsisten buat nyari kerja. Gue masih konsisten nih, hari ketiga gue journaling. Habis itu oh iya, tadi gue sempat belajar lagi dikit banget, tapi soalnya itu pas gue lagi mau belajar, orang bengkelnya datang. Terus ya daerah gue nggak belajar. Kayak nggak belajar sebenarnya, cuman ya I'm grateful and for me to try, to keep trying gitu. Dan gue masih perlu belajar untuk bikin FS sih, tapi gue harus bisa meyakini diri gue sendiri kalau hari ini tuh gue konsisten untuk melakukan halnya gitu. Kayak gue tetap ngelakuin revisian, gue tetap konsisten apply kerja, gue tetap konsisten journaling nih. Ini udah hari ketiga. Semoga, sebenarnya target gue sebulan dulu. Sebenarnya target gue tuh pengen setahun, cuman let's try in a month gitu kan, cobain dulu sebulan. Harusnya sih bisa ya sampai setahun. Gue pengen banget konsisten soalnya ya. Dan gue masih konsisten, gue ngelakuin push up gitu. Jadi gue I want to get in shape, really want, pengen banget gue. Kurang lebih sih prosnya itu ya. Ini sekarang kita masuk ke consnya. Sebenarnya nih sama consnya, sama kayak kemarin. Di jam awal gue kayak abis bangun tidur sampai ke mau makan jam 11 gitu lah ya, jam-jam kritis gitu, jam-jam mau makan siang. Itu tuh nggak banyak kegiatan yang gue lakuin, nggak tahu kenapa tuh gue nggak hidup di situ gitu loh. Jadi kayak ada rasa penyesalan kalau gue tuh I'm not trying enough gitu loh. Gue nggak kayak gue nggak berusaha lebih banyak gitu loh. Ini keresahan gue sih ya, gue harus refleksi akan hal itu. Terus juga cons ini lagi cons. Tadi gue lagi revisian, ternyata ada kerjaan gue juga yang sebenarnya minor banget tapi itu fatal, itu salah gitu loh. Dan gue berpikir, kemarin lo harusnya fokus sih, lo harusnya ngecek every step gitu loh, semuanya lo cek dulu dan lain-lain, kenapa ini bisa masuk gitu loh. Itu dua hal penting gue sih.
gue pengen terus berkembang dan gue harus fokus gitu loh. Oh ini sih, ini cons gue juga. Jangan karena journaling ini dan lu videoin dan lu posting ke YouTube, jadinya rasanya tuh hari lu tuh harus sangat amat berkegiatan gitu loh. Lu harus genuine aja. Lu harus genuine aja. Kalau misalkan emang lu hari itu cuman nonton YouTube, ya udah lu lu ceritain kalau lu nonton YouTube di jurnal lu, di video jurnal, atau lu di by typing gitu kan. Lu ceritain aja. Soalnya sempet gua ada kayak gua ngeliat jam mulu gitu kan, kayak anjir udah jam segini, duh gua belum buat berkegiatan apa nih. Tapi motivasinya adalah untuk gua journaling, video journaling dan journaling ini. Jadi kayak gue pengen ada cerita gitu loh di hari ini gitu. Padahal waktu hari Senin ini gue jurnal, yang di homework for life itu gue cuman 2 kata, buku syudak udah beres sama apply kerja gitu. Harusnya yo wes gitu, yo wes, maksudnya kayak lu ceritain apa aja genuine. Lu jangan terlalu stressful akan kayak aduh hari ini ada apa ya, jangan gitu loh. Itu yang pengen gue refleksiin sih. But overall, ngedit video itu ternyata penting juga. Pas gue ngedit video, jadi gue kepikiran kayak, oh mungkin ini bisa gue coba ya. Jadi tuh waktu hari Senin gue sempet yang gue kemarin ngobrol, gue nanya ChatGPT kan. Jadi kalau sarannya dia tuh bikin per blok. Pagi lo ngapain, sejam aja cukup, sejam sampai 2 jam cukup. Siang lo ngapain, sore lo ngapain, malam ngapain gitu loh. Nah gue ngeliat itu, gue yang baru gue lakuin adalah gue siang, sore dan malam tuh ada kegiatan. Cuman pagi nih, dari pagi. Kalau dulu waktu gue zamannya lagi lari, gue lagi seneng larinya, tuh pagi tuh gue lari. Walaupun sama aja sih, begitu habis lari, beres lari, gue bingung mau ngapain juga sebenarnya. Paling cuma dengerin lagu dan lain-lain. Jadi pas gue edit video, gue bisa refleksiin lagi. Oh, kalau misalkan emang gue pagi senang scrolling, kenapa gue nggak cari video esai aja, cuman awal-awal buat hal yang gue suka dulu gitu loh. Let's say I don't know, history gitu. Gue seneng banget sejarah by the way. Atau ya finance atau apapun itulah gitu. Jadi long essay gitu. Itu hal yang gue figure out mungkin bisa gue coba gitu ya. Mungkin kalau emang kalau ternyata nggak konsisten, at least gue harus mencoba gitu kan. Kan ini tujuan dari gue, emang pengen bikin journaling gitu. Jadi itu ada cons gue gitu. Kayak rasanya tuh nggak berarti. Tuh poin ketiga tuh penting banget. Tiba-tiba ada rasa kayak, ih ada hari apa ya nanti buat di jurnal gitu loh. Kayak buat di video jurnal gitu ntar apa ya gitu. Harusnya jangan, harusnya tuh genuine aja. Kayak ya udah lo kegiatan hari ini tuh ini gitu. Nanti lo tahu juga bakal lo cerita gitu di video jurnal ini gitu. Genuine aja. Terus ya itu sih konsnya hari ini. Gue masih kayak, I guess it's a wasteful day. Gue masih merasa kayak gitu. Soalnya kayak tuh padahal lumayan loh, setelah dari jam 8 sampai jam 12 tuh ada waktu 9, 10, 11, 12, 4 sampai 5 jam gitu kan. 4 sampai 5 jam gue bisa apapun itu, gue belajar atau apapun itu gitu loh. Kalau emang pagi gue males ngeplay, ya kenapa nggak nonton video esai aja atau video apa gitu loh, yang bisa mengembangkan diri gitu sih ya. 3 poin itu ya. Fokus, gue juga harus banget fokus. Gue harus fokus banget men. I don't know, gue udah emang gue merasa fokus ya.
gue bener bisa kalau udah nonton video esai atau podcast kayak ada podcast Gita Wirjawan sama Asisi Channel ngomongin tentang sejarah dari milenium awal Nusantara sampai modern gitu. Itu best, itu bagus banget. Nah, harusnya gue nonton yang kayak gitu-gitu. Itu gue bisa fokus tuh. Nah, cuman ketika gue menerapkan ke kehidupan sehari-hari, entah gue refleksi kayak waktu ke zaman kuliah gitu ya. Fokus ketika gue ngerjain skripsi atau ngerjain tugas, itu tuh gue sometimes begitu gue beres kerjain nih, terus besoknya gue liat kerjaannya, loh kok ada yang salah ya gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh pengen gue kurangin, makanya gue pengen fokus gitu loh. Berarti ya cons hari ini sih kurang lebih masih sama ya, tapi ada tambahan satu cons lagi. Dan dari cons yang pertama itu bisa kita manuverkan dengan video essay if kalau emang ternyata lo emang mager banget gitu dan lain-lain gitu, tapi lo masih kepikiran kalau lo tuh pengen berkembang gitu, lo tuh masih pengen berkembang. Itu sih yang agak berarti gue tuh kayak hari ini gue ngapa-ngapain all day, gue tuh cuman rebahan apa-ngapain, itu gue merasa tuh kayak gue bersalah, apalagi gue masih nganggur ya kan, tapi man, I keep trying. But I wish gue berusaha lebih daripada ini gitu loh. Yang gue pengen banget sih. Step by step. Ya udah sih, itu aja hari ini. Ya, I hope gue kedepannya lebih genuine lagi, lebih jujur lagi sama diri gue sendiri, lebih I don't know, jangan terlalu memikirkan perkembangan apa yang bisa gue lakukan, tapi lebih ke konsistensinya. Itu sih, lebih ke konsistensinya. Gue harus bisa, pasti bisa, bukan gue harus bisa, gue pasti bisa. Gue yakin sama diri gue sendiri. Ke konsistensinya. Toh juga setelah konsistensi, even cuma 0,5 senti atau berapa senti gitu naiknya. Kalau misalkan gue dalam bisnis, kecil apapun profit is a profit though. Ya cuman kan banyak variabelnya, kita kan sebagai bisnismen pengennya profit yang paling banyak ya. Tapi ya untuk mengembangkan diri kan step by step. Ya gitulah. Jadi gue pengen lu untuk konsisten, day by day, step by step, santai aja. Setiap hari harus lebih baik. Itu moto banget. Sama ini moto dari kakek gue. Hidup berakal mati beriman, men. Ya udah, gitu aja jurnal hari ini. Terima kasih untuk hari ini. I hope in the future, if you see this, you already lu udah menjadi orang. So thank you.